Halo, Ya, jelas Bunda, silakan. sambil menunggu yang lain ya Bunda ya, Bapak Ibu. Apakah jelas suara saya? Jelas. Jelas, Bu. Jelas Bunda. Baiklah, langsung kita mulai saja ya Bapak Ibu. Karena sekarang sudah pukul menunjukkan pukul 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audionya ke mute, Bunda. Oke. Oke, kita ulang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik dalam kehidupan, termasuk dalam hal perjuangan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah. Bapak Ibu peserta SJP, saya ucapkan selamat datang dalam Zoom kita pada malam hari ini. Hari ini bukan sekedar pertemuan daring atau Zoom biasa, tapi ini juga merupakan ruang semangat tempat kita belajar, bertumbuh, dan menjemput keberkahan bersama. Baiklah Bapak Ibu, untuk sebelum kita melanjutkan pertemuan Zoom kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imanahwati, profesi saya hanya seorang ibu rumah tangga, dan saya berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu di daerah Kabupaten Karimun, masih tetangga dengan Kota Batam. Jika Bapak Ibu ada yang mengikuti Zoom tadi malam, dan pemateri kita itu adalah Bapak Hasanuddin, dan saya adalah istrinya. Baiklah, Bapak Ibu peserta SJP yang berbahagia, sebelum memulai, marilah bersama-sama kita kirimkan doa terbaik untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih, dan untuk guru-guru kita yang telah membimbing kita dengan ilmu dan ketulusan. Mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama dengan niat semoga Allah limpahkan rahmat, ampunan, dan keberkahan untuk mereka dan kita semua. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, peserta SJP yang berbahagia, dan tentunya yang sangat luar biasa. Dalam hidup ini, kita pasti dihadapkan pada ujian kehidupan, tantangan, bahkan kegagalan. Tapi ingat, tidak ada perjuangan yang sia-sia di jalan Allah. Alhamdulillah, semoga bacaan tadi menenangkan hati dan membuka pintu keberkahan. Kini tiba saatnya kita menyambut narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu dan inspirasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Yang biasa kita sebut dengan nama Umi Samsiah. Umi Samsiah ini berdomisili di Provinsi Riau, yaitu lebih tepatnya di daerah Sungai Guntung, Kabupaten Inhil. Umi Samsiah ini adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi tidak hanya itu, beliau juga berprofesi sebagai guru ngaji. Dan beliau juga aktif mengisi pengajian-pengajian di beberapa majelis taklim. Dan tentunya beliau juga aktif di bisnis di komunitas PPQ ini. Bersama suami, Umi Samsiah menjalankan bisnis ini dan banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau raih. Di antaranya sudah beberapa kali mengikuti trip 3 negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Batam. Dan beliau juga beberapa kali memenangkan challenge-challenge yang diadakan di komunitas PPQ. Dan pada malam hari ini, Umi Samsiah akan memberikan materi dengan topik pembekalan sesi ketiga dan sesi keempat di kuliah sebulan jadi pengusaha, yaitu multivitamin pengusaha dan ilmu pengusaha. Apakah Umi Samsiah sudah hadir di Zoom? Sudah, Bunda. Alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita ikuti materi dari Umi Samsiah. Langsung saja kita serahkan kepada Umi Samsiah. Kepada Umi, waktu dan layar kami persilahkan. Cek suaranya jelas? Halo, suara saya jelas, Bunda? Mas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Apa kabar ibu bapak semua? Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Umi. Alhamdulillah baik Umi. Mati-mati terus. Ya Bunda, baik. Malam ini saya diamanahi ya
untuk mengisi materi yaitu multivitamin pengusaha. Jadi sebelum saya masuk ke materi ini, saya akan bercerita dulu pengalaman-pengalaman saya. Saya awal gabung di PPK ini, Bapak Ibu, 12 Januari 2024. Jadi awalnya itu saya juga was-was karena beberapa usaha ya yang saya juga sudah jalani tidak ada yang berlanjut. Nah, tetapi saya lihat itu judulnya PPK Pengusaha Pencinta Al-Quran. Ini lain daripada yang lain yang saya sudah jalankan beberapa macam usaha. Dari situ saya mulai aktif-aktif juga seperti Bapak Ibu yang diikuti sekarang ini pembinaan-pembinaan. Dan memang awalnya Bapak Ibu yang ikut itu saya. Abinya itu belakangan. Setelah dilihat saya itu kesibukan saya ikut-ikut pembinaan, akhirnya bertanya, ini bagaimana caranya? Saya katakan, kalau di sini nampaknya kita harus ikut pembinaan, karena ilmunya ada di situ. Nah, alhamdulillah dengan pembinaan-pembinaan yang saya ikuti, dia pun aktif. Dan akhirnya saling melengkapi di usaha ini, Bapak Ibu. Nah, berjalan sebulan saya ikut di PPK, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Karena di PPK ini, kita tidak boleh pelit ilmu. Jadi saya menceritakan ke saudara-saudara saya, termasuk Pak Hasanuddin malam tadi. Dan alhamdulillah itu tidak langsung oke, berpikir 1000 pikir. Tapi karena ini adalah satu kebaikan, saya tidak harus berhenti di titik dia tidak mau. Tapi saya ajak terus. Akhirnya gabung di SJP seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sebulan jadi pengusaha ini. Jadi sangat merugi Bapak Ibu yang sudah mencari bisnis dan jumpanya di iklan-iklan Facebook dan sudah berjalan tiba-tiba dia keluar. Itu sangat disayangkan. Nah, saya sering hubungi. Kenapa keluar Bapak Ibu di komunitas ilmu yang luar biasa ini? Dia takut. Mungkin Bapak di sini ada juga yang awalnya gitu. Tetapi dengan rutinnya sudah ikut pembinaan di yang pertama itu aku pengusaha ya. Nah, di situ saya kira Bapak itu tidak langsung oke-oke juga. Berpikir. Nah, setelah meyakinkan dirinya, menunggu sesi yang kedua. Nah, sebelumnya itu kan ada tim-tim yang menjapri. Bagaimana ilmu yang pertama? Nah, di situ mulai Bapak Ibu yakin dan akhirnya sampai sekarang itu bertahan. Nah, sangat disayangkan kawan-kawan kita, teman-teman kita yang keluar. Nah, di sini ilmunya itu tidak didapatkan di komunitas-komunitas lain. Karena di sini tuh kita memang disibukkan untuk mendapatkan ilmu yang gratis. Coba kalau kita kuliah, Bu. Mulai dari SD, dari TK setahun, kita sanggup. Masuk lagi SD 6 tahun, kita juga sanggup. Masuk SMP, masih tetap sanggup kita bertahan di situ. SMA sampai kuliah, yang bagi yang kuliah, sanggup. Tetapi kenapa di sini yang 8 kali pertemuan itu banyak yang mundur? Itu sangat disayangkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini jangan sampai ada mundur, karena disinilah gunanya ilmu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya diamanahi untuk memberikan multi vitamin pengusaha, Bu ya. Saya sekarang itu ada usaha selain di PPQ ini,
yang itu berjalan 4 tahun saya kelola sendiri. Kenapa saya kelola sendiri? Biar tidak ada pengeluaran. Jadi keuntungannya itu ke saya semua sekeluarga. Nah, ternyata gabung di PPK ini hampir 2 tahun, itu tidak boleh kita seperti itu. Harus berbagi. Jadi rezeki yang saya dapat di air galon itu, saya dan anak itu cari karyawan. Nah, pemikiran saya dari awal itu, kalau cari karyawan, itu kan kurang pemasukan kita. Nah, rupanya ilmu ini saya dapatkan di PPK, Bapak Ibu. Kita membuka lowongan kerja ke orang lain. Alhamdulillah, pemasukan itu tambah melebihi dari yang sebelum ada karyawan itu. Berarti memang kita harus berbagi. Nah, sama juga di usaha ini. Kita harus memberitahu kepada semua orang lewat iklan-iklan di Facebook. Akhirnya ibu-ibu ini, Bapak, kita ketemu di sini. Dan mudah-mudahan ke depannya ya, kita bisa ketemu langsung. Dengan aktif di SJP ini dari sesi 1 sampai ke 8, sampai prakteknya. Dan mudah-mudahan dengan praktek-praktek ini Bapak Ibu, kita bisa ketemu di suatu tempat yang telah ditentukan oleh mentor-mentor kita. Seperti saya sudah mengalami. Ayo kita ke Singapura. Alhamdulillah sudah 2 kali. Johor, alhamdulillah. Tetapi dengan aktif mengikuti pembinaan-pembinaan yang ada di PPK. Saya tidak langsung ke sana, tapi penuh proses seperti Bapak Ibu yang dialami sekarang. Jadi Bapak Ibu sekarang lihat saya ngomong di sini, itu penuh proses, bukan langsung. Jadi kita di PPK ini, ilmu itu banyak sekali ilmu kita di PPK ini. Kenapa saya diberikan amanah ini untuk ngasihkan materi multivitamin? Karena yang kemarin itu di sesi pertama kita sudah dikasih materinya aku pengusaha. Nah, kita sudah mengaku pengusaha. Tetapi kadangkala dalam perjalanan ini ada yang memadamkan semangat kita itu. Biasanya dari kawan sendiri. Nah, sibuk terus katanya, belajar terus. Kita kan sudah berumur gini. Nah, itu kan memadamkan, Bu ya. Makanya kita adakan selalu Zoom. Supaya kita bertemunya orang-orang yang sudah pemikirannya itu positif. Tidak ke arah yang negatif. Nah, ada juga mimpi-mimpi kita yang ingin kita capai di PPK ini, itu biasanya dicuri. Dengan arti meremehkan kita. Ini asik jualan aja setiap hari, kan sudah ada, apalagi. Nah, ini kalau kita dengarkan, Bu Ibu, kita akan lemah. Makanya kita juga ini aktif terus di Zoom. Melemahkan semangat kita. Nah, kalau kita tidak ikut pembinaan, pasti kita akan tambah tertidur. Nah, makanya di PPK ini, hampir setiap malam, kita itu dibina, Bu Ibu. Supaya semangat kita itu tumbuh. Tidak kendor. Nah, seandainya saya dari kemarin, tidak rutin-rutin ikut pembinaan, mungkin tidak bisa saya ada di depan ibu-ibu. Seperti ini. Ini berkat doa suami dan anak-anak saya. Umi harus semangat. Harus ikut Zoom. Nyalakan ini. Pengingat waktu itu. Saya dulu, Bu, tidak tahu apa itu Zoom. Saya belajar terus. Karena ditelepon sama mentor, Umi harus download ini. Begini caranya. Alhamdulillah. Saya turut manut ke mentor saya, Mr. Jos, ada Kak Rismala,
ada Kang Akil, ada Bunda Nova. Nah, itu dari awal saya tidak ketemu langsung, Bu Ibu. Seperti kita ini, lihat-lihat di muka gitu aja lewat layar. Tapi karena persaudaraan kita di PPK ini memang luar biasa, yang awalnya lewat dunia maya, akhirnya Kak Rismala sama mentor kita, Mr. Jos, Kang Akil, Bunda Nova, hadir di kampung saya dan mendatangi semua teman-teman yang sudah kenal di SJP ini. Nah, insya Allah ke depannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini akan didatangi juga, seperti saya. Jadi semangat Bapak Ibu yang sudah tergabung di sini, jangan sampai ada niat untuk keluar dari grup ini. Selesaikan sampai Ibu itu apa yang direncanakan itu tercapai. Karena di PPK ini kita harus menuliskan rencana impian-impian kita. Setelah sesi ke-8 ini, Ibu akan diajarkan. Jadi saran saya lagi, jangan sampai keluar di grup SJP ini. Tetap semangat, tetap semangat. Sedih Bu, sedih kalau Ibu tidak hadir dalam satu sesi saja. Tetapi di sini ada pula dikasih Zoom, dikasih YouTube-nya. Jika itu memang tidak sempat hadir. Jadi mitra apa namanya? Ini peserta-peserta SJP ini yang mendampingi Ibu juga dengan rutin itu. Dikasih Ibu WA-nya, diingatkan. Jadi kita di PPK ini tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan umat yang mau dibina, dibimbing sampai menghasilkan. Nah, kita manusia ini, Bu, memang sifatnya mudah lelah kalau ada di lingkungan yang salah. Nah, ini Bapak Ibu sudah sangat tepat karena berada di lingkungan PPK yang sangat kita rindukan. Persaudaraannya itu kuat, Bu, luar biasa. Saya bisa ketemu di sini saudara-saudara saya dari Sulawesi, yang waktu saya tinggal di Sulawesi tidak pernah ketemu. Dan alhamdulillah dengan gabung di PPK, saya ketemu. Alhamdulillah. Padahal beda kecamatan dan ketemunya di PPK. Jadi PPK ini luar biasa, Bu, luar biasa. Pengusaha pencinta Al-Qur'an. Pengusaha pencinta Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita ada yang bisa menghafal Quran. Nah, kenapa ibu-ibu disuruh nyumbang kemarin? Ya 50.000 itu. Dan waktu itu banyak yang keluar. Nah, beliaunya tidak paham. Kalau kita menyumbang itu berarti sama kita juga menghafal Quran. Pahalanya. Karena setiap dia baca, kita pun dapat. Tapi banyak yang keluar. Mereka tidak paham, sangat disayangkan. Tapi seandainya bisa dikembalikan lagi, itu ada syaratnya. Harus nonton sesi pertama sama sesi kedua. Jadi silahkan dihubungi temannya yang sudah keluar. Nah, mudah-mudahan bisa gabung kembali dan kita berkumpul lagi di program Sebulan Jadi Pengusaha ini. Selanjutnya, Bu, lupa dengan cita-cita kita. Karena di PPK ini harus ada cita-cita kita, Bu, ya. Harus kita rajin, tak boleh malas. Harus kita berusaha kuat. Biar apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Nah, di sini banyak tugas-tugas memang, Bu, di PPK. Tapi itu untuk melatih. Sejak Bapak Ibu gabung di sini ada tugas yaitu tilawah, tahajud. Mungkin ada di antara kita yang belum rutin betul. Nah, sejak gabung di sini, bagaimana Bapak Ibu? Perasaan Ibu? Apa tenang? Apa tenang banget setelah ikut di 2 sesi ini? Bagaimana perasaan Ibu setelah ikut di SJP ini? Tenang Ya, banget. Adem. Tenang banget. tenang banget. Jadi di sini Tenang tuh luar banget. biasa, luar biasa. Tenang. Luar
Audionya nyalakan, Umi. Iya Kak, kita pencet. Jadi di PPK ini Bu luar biasa. Semangat Ibu yang sudah gabung, semangat. Ini saya sering ulang-ulangi, semangat gabung di PPK. Jangan sampai keluar di sesi ini. Usahakan lanjutkan 1, 2, 3 sampai 8 sampai prakteknya. Biar Ibu bisa merasakan juga seperti yang saya rasakan sekarang. Dulunya Bu, saya belum ada apa-apa, belum gabung di sini. Saya susah dengan duit itu Bu, susah. Tapi di sini ditunjukkan jalannya. Alhamdulillah saya praktekkan. Saya turut sama mentor, saya turut sama Kak Dris yang ada sekarang di sini mendampingi kita. Alhamdulillah. Kalau kemarin-kemarin ngasih uang jajan anak itu dengan susah, saya mikir kasih 10.000, anak saya 5 orang, 50.000, mau dibagi-bagi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan ikut apa yang disuruhkan mentor Kak Rismala, alhamdulillah saya bisa sedekah. Kalau kemarin-kemarinnya tak bisa sedekah 50.000 Bu, sejumat, dan sekarang bahkan lebih. Alhamdulillah saya alami bisa dengan hidup di PPK. Syukur alhamdulillah. Saya sedih sebenarnya Bu, lambat gabung. Padahal itu buku ponder kita Pak Ipo Santosa, 7 keajaiban rezeki itu, saya sudah lama beli. Tapi saya karena cantik saya lihat kulitnya. Nah, saya tidak baca. Nah, setelah saya gabung di PPK ini, saya buka-buka. Ya Allah, ini ilmu yang ada emas di dalamnya selama ini saya simpan. Saya tidak manfaatkan, saya tidak pelajari. Dan alhamdulillah dengan ketemu Kak Rismala, saya baca, alhamdulillah. Itu sangat luar biasa manfaatnya ke keluarga saya. Bisa ada uang jajanan anak yang berlebih. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah saya berada di sini. Dan saya tidak ada rencana Bu ya, mau kemana-mana lagi. Hidup itu ada di PPK. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini, bapak yang ada di sini, adik mahasiswa mungkin ada yang tergabung di sini, mudah-mudahan hatinya tetap ke PPK. Biar bisa juga merasakan seperti kawan-kawan yang sudah merasakan hidup di PPK. Kita di sini bersaudara. Tidak ada pilih kasih. Yang penting mengikuti apa yang diarahkan mentor-mentor kita. Yang ada rencana mau tabung umroh, insya Allah kalau aktif di PPK ikut pembinaan, insya Allah bisa. Ada beberapa, sudah ribuan orang yang sudah tercapai cita-citanya Bu. Terus apa lagi nih Bu? Kalau di PPK ini Bu, luar biasa ya ilmunya. Kadang saya tak bisa lagi sebutkan satu persatu Bu ya. Ya apa yang saya rasakan itu saking bahagianya saya tuh. Yang saya temui, ayo gabung di PPK. Setiap saya pergi pengajian, ajak kawan, ayo gabung di PPK. Ada juga yang nanya, apa yang Umi rasakan setelah gabung? Saya tidak bisa ceritakan semua. Kecuali kalian sudah gabung dan akan merasakan juga seperti apa yang saya rasakan sekarang. Intinya kalau di PPK, ikuti pembinaan rutin, dengarkan saudara kita yang sudah berhasil, insya Allah pasti kita berhasil. Disuruh jualan, ayo jualan. Disuruh silaturahmi, silahkan. Ke pengajian, silahkan. Kalau di luaran sana Bu, tidak pernah kita ditanya, hari ini kemana aja? Yang saya rasakan tidak pernah. Tapi kalau di PPK ini luar biasa Bu, kita diperhatikan terus. Nah, ini jalannya kita semakin kaya, semakin takwa. Karena kita cari, ditunjukkan jalannya, Bapak Ibu. Mungkin sebatas ini adakah yang mau diseringkan, Bu? Hampir 30 menit saya ngomong. Bagaimana Kak Riz? Iya, boleh. Silakan Bu Imanawati. Nunjuk aja siapa yang mau bertanya, raise hand gitu. Oke, baik Ibu-Ibu, Bapak Ibu peserta SJP sekalian. Masya Allah, luar biasa ya materi pembekalan dari Umi Samsiah ini. Banyak sekali pelajaran dan inspirasi yang bisa kita ambil.
Nah, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Bisa raise hand ataupun tulis pesan. Iya, Ibu Herliani. Silakan Ibu bertanya langsung kepada Umi Samsia. Iya Bu Herliani, ada ibunya? Iya Bu, silakan Bu, jika ingin bertanya langsung kepada Umi Samsia. Halo, apa Ibu Herlianinya ada? Yang lainnya. Oke, selanjutnya siapa lagi kira-kira yang ingin bertanya? Itu ada di chat juga, Bang. Ini sudah bisa tadi mic-nya agak gangguan. Saya Herliani. Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya, iya. wabarakatuh. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bisa didengar suara saya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bunda. Saya sangat tertarik dengan cerita Ibu tadi, langsung bisa sukses dalam melaksanakan usaha. Mohon maaf kalau saya ini berkali-kali menjalankan usaha, tetapi jatuh bangun nanti lama umurnya terus nggak jalan. Nah, kemudian mulai dari mengadakan menjual makanan, ya, kemudian sampai kepada usaha jasa angkutan. Tapi yang masih bisa bertahan hari ini adalah usaha kos-kosan. Itu saja. Ini masih meraba-raba apa lagi usaha saya. Dari makanan sudah, dari jasa angkutan sudah. Nah, ini juga dari usaha kos-kosan ini juga ya tergantung minat orang. Nah, kadang-kadang karena kos-kosan saya ini banyak yang peminatnya adalah ASN, kemudian mahasiswa. Kalau ASN yang kos di tempat saya ini adalah kalau 4 tahun mereka dipindah ke lain daerah. Jadi bertahannya cuma orangnya sampai 4 tahun. 4 tahun saya mengadakan pencarian lagi, kemudian mengadakan hubungan-hubungan lagi. Nah, kadang-kadang lancar. Kadang-kadang yang dipindah ke daerah lain, kemudian dia sampaikan kepada yang mau masuk lagi di tempat saya di Banjarbaru. Nah, jadi kadang-kadang jadi selama ini yang menghuni kos-kosan saya itu hanya 1 SKPD dan itu adalah pegawai pusat. Nah, kalau pegawai pusat 4 tahun dipindah, 4 tahun dipindah. Dan kemudian pelajar, mahasiswa, kalau mereka sudah sarjana, sudah selesai wisuda, hilang. Kadang-kadang langsung blek, kosong semuanya kos-kosan saya. Pernah seperti itu, Ibu. Jadi saya gimana ya kiatnya supaya langgang kos-kosan isi penuh, terus jualannya juga laris, angkutannya dapat order terus. Nah, ini saya minta solusi gimana caranya itu bisa berhasil seperti Ibu, jalannya lenggang terus. Kalau saya ini sendat-sendat, apakah itu
sebenarnya saya sudah berdoa jalur langit dan ini sedekahnya juga 2,5% per sejuta sudah saya laksanakan. Kemudian zakat per tahunan sudah saya laksanakan. Mungkin rezeki saya kurang ya dari usaha ini. Jadi saya minta solusi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu jualan makanan sudah. Alhamdulillah saya sudah juga Bu, jualan pisang goreng selama setahun lebih. Makanan juga itu Bu ya. Saya bangun itu sebelum jam 3 itu sudah udah bangun mempersiapkan semuanya. Dan alhamdulillah itu tidak bertahan lama karena menguras tenaga. Harus kita buat sendiri. Jadi saya stop waktu itu. Itu resikonya kalau untuk makanan Bu ya. Dan saya tidak ada memang karyawan, suami sendiri. Mengingat umur saya juga sudah udah saya stop itu. Nah setelah itu, kalau Ibu ini silahkan dilanjutkan. Kalau memang bisa dilanjutkan, jangan dihentikan. Nah terus jasa angkutan ini biasanya kan banyak ya Bu ya, saingan-saingan gitu ya. Nah saingan banyak, biasanya tambah hari di kota ini tambah banyak yang bisa dan beli mobil. Terus ini kos-kosan yang tidak tetap 4 tahun pindah lagi, paling lamanya 4 tahun. Nah, Ibu sekarang sudah ada di SCP sebulan jadi pengusaha. Jadi nanti Ibu akan terasa bagaimana hasilnya kalau di sini ya Bu ya. Ikuti terus pembinaannya sampai sesi ke-8. Nanti di situ Mr. Jos akan membersamai kita selanjutnya bagaimana kita ada penghasilan yang tambah banyak bergerak di bidang itu, artinya usaha kita itu tambah lancar gitu. Jadi Ibu ikuti saja tanpa meninggalkan usaha yang ada sekarang karena ini sudah luar biasa ini Bu. Ya namanya memang rezeki Bu ya. Kadang naik, kadang turun. Nah, zakatnya pun sudah keluar masih gitu. Ya itu soal biasa. Jadi Ibu sudah sangat bagus sekali ini usahanya. Dilanjutkan usaha yang ada sekarang dan ikuti juga sesi SJP ini sampai selesai dan Ibu akan temukan jawabannya nanti. Ibu aktif ikut Zoom. Insya Allah. Itu yang saya praktekkan Bu. Alhamdulillah sekarang. Ya. Jadi Ibu ikuti aja terus. Yakin Bu, yakin. Insya Allah. Iya, bagaimana Ibu? Puas dengan jawabannya dari Umi Samsia? Oke, selanjutnya Umi Atika dari Palembang. Silakan Umi untuk langsung bertanya kepada Umi Samsia. Ada Umi Atikanya? Bentar sayang, bentar nak duduk sini aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Umi Atika dari Palembang. Saya guru Iya, TPQ. silakan. Anak lagi rewel ini. Sini sayang, sini nak. Maafkan dengan anak-anak di rumah. Ya sini sayang. Ya. Halo. Iya, lanjut Bu, lanjut. Ya, kebetulan anak-anak lagi demam yang kecil, agak rewel. Sehat. Saya ibu rumah tangga, juga guru mengajar ngaji di rumah serta di TPQ di luar. Alhamdulillah di rumah sudah punya TPQ sendiri, sudah terdaftar juga. Sebelum ini juga, sebelum saya mengajar sampai saat ini qadarullah
Dulu saya juga pernah jualan apa saja. Dari jualan makanan, keliling, terus ambil dagangan orang, dijual lagi. Sama suami pergi ke kebun jualin ubi orang gitu, cari seperak dua perak untuk jajan anak gitu. Sampai kayaknya udah apa ya, sudah jalannya Allah kasih hidayah yang lebih. Itu niat saya ingin mengabdikan diri menjadi manusia yang bermanfaat, dan Allah tunjukkan di jalan TPQ ini. Saya mengajar mengaji berkat didikan orang tua dulu, mengajikan, mendidik anaknya untuk punya bekal ilmu akhirat, dan alhamdulillah sekarang bermanfaat. Pertanyaannya, usaha apa dan ikhtiar apa lagi yang bisa kami jalankan untuk mensejahterakan keluarga kami. Dan alhamdulillah walaupun sekarang tempat mengajar ngaji di gubuk kecil ini hanya sekedar menumpang di tanah orang, tapi alhamdulillah kami diwakafkan 2 kapling tanah untuk pembangunan masjid, dan udah 4 tahun ini sedang diikhtiarkan untuk membangunnya tapi belum terwujud. Semoga dengan niat saya bergabung di PPQ Pengusaha Pencinta Quran ini ada angin segar, ada solusi yang lebih menjamin kami untuk bisa melanjutkan masa depan untuk anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semangat Bu Atika dari Palembang. Sudah sangat mantap ini berada di PPQ. Kebetulan ada juga PPQ-nya sudah ya. Apa namanya? TPQ ya Bu ya. Tempat belajar ngaji itu. TPQ Ummul Quran Umi. Iya. Itu sudah selamat Ummul sekali Quran tuh Umi. dengan PPQ. Kalau di situ mengajar belajar ngaji. Kalau di sini kita jadi pengusaha pencinta Quran. Jadi sudah sangat klop sekali tuh. Tinggal nanti dijalankan Dan lagi juga biar lebih kuat. Setiap Jadi- hari Jumatnya ini tadi ibu-ibunya majelis belajar mengaji juga tajwid, mengajar pripat-pripat dari rumah ke rumah dan dibayar seikhlasnya, nggak pakai tarif. Dan kadang pun anak-anak yang ngaji di sini kita bebaskan biaya ngajinya, nggak kami pintain, nggak kami tarifin untuk anak-anak di lingkungan ini. Alhamdulillah yakin Allah kasih rezeki dari arah yang lain. Alhamdulillah Allah kasih cukup walaupun kadang ada ujiannya juga kurang. Ya. Oke, itu aja Bu ya. Berarti selamat dan semangat Ibu sudah berada di komunitas yang luar biasa. Tinggal melanjutkan. Sudah belajar mengajarkan orang-orang ngaji. Nah, tinggal jadi pengusaha pencinta Qur'annya lagi, pengusahanya lagi. Biar terwujud semakin kaya semakin takwa. Jadi Ibu semangat aja. Kurang lebih jawabannya tadi ini Ibu Herliana dari Kalimantan Selatan. Ibu semangat mengikuti sesi-sesi Zoom-nya sampai selesai, terus lanjut ke praktek, terus nanti ada pembinaan-pembinaan yang dikhususkan untuk ibu-ibu. Jadi semangat. Mudah-mudahan rezeki setelah ini yaitu berkah berlipat-lipat ganda. Itu semangat Bu. Niatkan saya tetap di PPQ. Mudah-mudahan seperti orang-orang yang dulu gabung di PPQ. Rezekinya melangit. Nah, ikhtiar langit dan buminya udah dikencangin aja Bu. Insya Allah akan Ibu terasa itu. Kalau sekarang ini apalah ini terus-terusan dikasih Zoom gini, anakku rewel.
Mungkin nggak Ibu menggerutu gitu. Oh, anakku rewel tapi aku mau. Sabar nak. Nah sekarang sabar nak. Mudah-mudahan besok ada balasan yang berlipat-lipat itu. Yang penting Ibu aktif di pembinaan. Lanjut ke prakteknya yang akan didampingi oleh Mr. Jos. Ada nanti Pak Ipo Santosa yang kasih Ibu semangat yang lebih membara. Ada Kak Rismala, ada Kang Akil, ada Bunda Nova, dan yang lain-lain saya tidak bisa sebutkan namanya. Karena di sini banyak sekali yang sudah berhasil di PPK. Ibu, semangat dan selamat sudah gabung di sini, di grup yang luar biasa. Oke, Bu. Masya Allah, mulia sekali Bu Umi Atika. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan sehingga bisa berbagi ilmunya kepada anak-anak TPQ. Amin. Selanjutnya ini dari bapak-bapak pula ya. Kita coba ini Bapak Putiho. Silakan Pak. Langsung bertanya kepada Umi Samsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan saya dan sahabat-sahabat semua bersama Ibu Samsiah. Tentunya ini adalah bukan kemauan saya tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Samsiah. Tentunya yang Ibu ceritakan tadi dari awal dan akhir saya yakin lebih menyentuh hati saya. Karena kalau kita melihat ceritanya Ibu Umi dari awal tentunya saya tidak tahu. Tetapi endingnya itu yang sekarang bisa memberikan motivasi kepada kita. Pada saya dan Alhamdulillah saya sangat rindu sekarang ya Ibu Umi karena dari awal hingga akhir dari Master Jos tentunya rindu karena Zoom ini kalau di Indonesia bagian timur, kalau di Indonesia bagian tengah dan barat tentunya masih sore. Tapi kalau di Papua Barat Daya ini tentunya sudah cukup malam, larut malam. Tapi tidak masalah bagi saya dan tentunya sangat rindu. Terima kasih kepada Mbak Rismala, Mbak Ani, Pak Irlan yang telah membimbing saya. Semoga mudah-mudahan dengan adanya PPK dan Zoom ini menguatkan hati saya untuk ikut juga bersama-sama dengan kelompok amanah, kelompok yang sukses dunia wal akhirat dan tentunya semakin kaya, semakin takwa. Itu harapan saya tentunya dan berbagi kepada masyarakat, kepada yang lain karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Oleh karena kepada rekan-rekan sekalian apa yang disampaikan oleh Umi Samsiah tadi tentunya saya yakin semua mendengar dari Sabang sampai Merauke ini adalah mari kita sama-sama berjuang. Ya. Jangan melihat karena susahnya tetapi saat ini mari kita sama-sama melihat masa depan yang lebih baik. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada tim, tentunya kepada Master Jos dan kemarin Pak Amir dan Ari Untung kemarin juga memberikan motivasi buat saya. Ada tip-tip 9 tip yang diberikan oleh Pak Amir dan Pak Ari Untung bagaimana cara membiasakan taat dan tahajud pada malam hari ini karena setiap orang itu harus dibiasakan dan harus dipaksa kayaknya seperti itu Umi. Iya. Ya, karena seperti itu dipaksakan kayaknya seperti itu dan alhamdulillah dengan dipaksakan itu sehingga saya sekarang juga gara-gara adanya absen malam untuk tahajud, untuk tilawah dan seterusnya sampai pagi pun juga sekarang enjoy saja. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan mohon doanya juga sama-sama berjuang untuk kemenangan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Maryam mau bertanya.
Bu Siti Maryam. Ya, ya, silakan Ibu Siti Maryam. Apakah ada Ibu Siti Maryam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi, terima kasih. Umi udah jadi mentor saya. Alhamdulillah. Berkat Umi, saya bisa bergabung di sini. Beribadah lebih baik lagi. Umi, mendengar suara saya? Iya, lanjut. Alhamdulillah, saya selalu diingatkan sama Umi. Untuk bangun malam. Alhamdulillah selalu disemangatin. Yang tadinya saya kurang semangat, Umi. Saya memang udah ada keinginan dari kemarin untuk bangun malam, seperti itu. Cuman kendalanya selalu capek. Tapi Umi selalu mengingatkan, Masya Allah, dari sebelum ada Zoom juga Umi selalu mengingatkan, ngasih semangat sama saya. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang penuh semangat, Alhamdulillah. Udah ikut gabung di sini, berkat Umi. Dan pertanyaan saya, Umi, saya sudah berkali-kali buka usaha sendiri gitu, seperti memang kayak makanan, seperti orang-orang untuk sarapan pagi, seperti itu. Tapi memang karena di sini tempat wisata, banyak gitu yang jualan ya, Mi ya. Jadi gak berlama. Ada lagi yang nambah. Bahkan saya sekarang udah lagi nggak jualan gitu, Mi. Qadarullah sekarang udah buka lagi yang buat jajanan sore gitu, Mi. Tapi karena nggak tahu ya, kalau di sini kan di kampung. Jadi jajannya itu kalau musim panen cabai gitu, banyak yang jajan. Musim semangka panen, baru ada yang jajan gitu kan. Jadi kalau nggak ada musim-musiman gitu mah nggak ada, Mi, jarang gitu kan. Paling sehari tuh kita dapat berapa gitu. Jadi bagaimana, Mi, untuk selalu semangat gitu menjalani usaha itu, memang itu yang saya usahakan. Baik, Umi, terima kasih. Jadi di tempatnya itu sudah banyak orang jualan makanan. Iya, Mi, gitu. Sudah itu berhenti. Iya, karena memang udah apa sih namanya, udah banyak banget gitu yang jualan yang sama gitu. Diikutin orang gitu. Kalau sudah laris punya kita, orang lain juga buka. Ya, begitu. Biasanya gitu. Nah, ini Ibu Siti Maryam udah ada ya jiwa-jiwa pedagang gitu, pengusaha. Nah, ini alhamdulillah banget ini udah ketemu kita di sini. Biasanya suara aja ya, di sini langsung berteleponan kita nih, lihat di muka. Jadi, alhamdulillah Ibu sudah gabung di grup sebulan jadi pengusaha ini. Yang sebulan aja itu, insya Allah kalau kita mau dengarkan mentor-mentor kita ya, yang membersamai kita, tim-tim yang membersamai ibu-ibu yang ada di sini, alhamdulillah, dah luar biasa. Jadi kalau kita di PPQ ini berkaitan semua jawabannya dari 1 sampai ini. Kalau kita di PPQ ini, semakin banyak kita jualan, itu kita semakin asik menjualnya itu. Apa yang kita dagangkan. Karena sudah diketahui banyak orang. Tinggal kita bercerita aja lagi. Jadi saran saya ke Ibu, sama jawabannya tadi ini. Tetap aktif di pembinaan, apalagi ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu ke Ahad, cepat-cepat itu dibuka masuk di Zoom-nya, biar dapat di Zoom, tidak di YouTube. Kalau di YouTube itu tidak puas. Biar lebih ilmunya itu lebih mendalam.
karena dia langsung ke ahlinya, Mr. Jos yang menjelaskan. Jadi tetap semangat, apa sekarang yang dijual sore, bismillah. Saya doakan dari sini sama peserta-peserta SJP ini mendoakan laris semua jualannya. Amin. Dan ikut terus pembinaan, biar itu terasa nanti hasilnya di sesi 8. Yang nanti dibuatkan grup tersendiri sama mentor-mentor kita, diajar di situ jualan. Bagaimana kita jualan pada hari itu. Diikuti, jangan sampai ada sesi yang terlewatkan. Bapak-bapak semua yang ada di sini, ibu, adik-adik yang tergabung di Zoom malam ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan, karena sangat rugi jika ada sesi Zoom ini yang terlewatkan, karena semuanya itu berkaitan. Jadi ibu tetap semangat, jalani apa yang dijual sekarang, jangan dihentikan, dan tetap aktif di pembinaan. Ikhtiar langitnya juga, buminya juga tetap. Karena itu adalah penyemangat kita yang luar biasa. Nah, sudah terasa ini, 2 sesi pertemuan, sudah bisa ya bangun malam. Kalau awalnya kira-kira tuh agak berat, tetapi dengan ketemu komunitas ini, PPQ, akhirnya yang tadinya berat, alhamdulillah udah ringan, macam ada yang bangunkan itu. Kalau jam 3 belum bangun, rasanya kesal. Udah jam 3. Seharusnya kalau saya bangun jam-jam 2:30-nya, saya sudah mandi, udah bersih-bersih badan, udah tilawah, udah dilaksanakan semua. Dan ini kalau dilaksanakan semua, Bu, semuanya akan jadi ringan. Jadi malam kita ikhtiarkan, berdoalah kita di situ. Nah, siangnya kita usaha. Insya Allah, Allah tidak akan tidur melihat usaha kita. Dan alhamdulillah saya sudah praktekkan. Insya Allah, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Ibu Maryam. Oke, terima kasih Umi atas jawabannya untuk Ibu Maryam. Selanjutnya, kayaknya ada siapa ini? Bapak Riyadi. Apakah ada Bapak Riyadinya? Silakan Pak, jika ingin bertanya langsung kepada Umi Samsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riyadi, silahkan Pak. Sedikit sharing dan bertanya. Dari pertama saya lihat Facebook, waktu itu saya scroll kok lewat terus di beranda beberapa kali, akhirnya saya ikut Qadarullah. Terus ya alhamdulillah mentor-mentor di sini Pak Herlan, Bu Risma dengan sabar dan ikhlas membimbing saya, yang waktu itu saya banyak tanya karena saya juga belum pernah Zoom. Terus banyak kendala saya yang rewel gini, alhamdulillah beliau-beliau ini sabar dan ikhlas membimbing saya, dan itu yang tidak saya dapatkan di bisnis yang lain, karena saya beberapa kali juga ikut multi level, Amway, Forever Young, yang mana-mana, dan itu tujuannya hanya dunia. Tujuannya hanya dunia, selling berapa, laku berapa, ini. Memang ribetnya juga ke luar negeri, jalan-jalan ya seperti itu. Tapi di PPQ ini beda, karena ini kita itu hablum minanas dan hablum minallah bisa berjalan dengan beriringan, tidak saling timpang. Terus yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kan ini yang ikut saya, terus istri saya mau ikut, karena istri saya juga sebenarnya ikut riadoh, tapi karena tiap hari sebelum ada PPQ, istri saya juga udah melakukan itu, tapi sejak ada PPQ kan ada tujuannya yang lebih jelas. Makanya bagaimana istri saya mau ikut nanti, apa setelah ada, apakah udah selesai nanti yang sesi ke-8 baru istri saya ikut, apa ikut gabung langsung, karena saya kan pakai satu HP ya, HP istri karena HP saya rusak. Terus yang kedua, saya kan ditanya sama beberapa teman ya,
karena saya kok ramai lo acara iki, kok nggak ikut acara ini, nggak ikut acara itu ya. Aku karena mau Zoom itu apa? Mereka banyak nanya kan. Jadi saya cuma jelaskan sekilas dulu, mukodimahnya dulu, belum pada intinya. Soalnya ada beberapa yang sudah bertanya itu nanti ujung pangkalnya kemana nih ujung-ujungnya. Nanti kalau udah gabung, udah sesi 8, apakah mau bisnisnya bayar berapa kan? Karena menurut pengalaman yang sudah seperti itu. Terus nanti pembinaannya setelah ada batas usia enggak di PPQ itu. Terus nanti kalau kita terjun langsung ke profesional di PPQ, apakah bisnis yang lain masih bisa jalan atau memang harus pure di PPQ gitu. Terus kalau saya sendiri karena istri saya juga banyak mendorong saya untuk saya fokus di bisnis ini. Insya Allah saya fokus dan saya berharap sekali di PPQ ini bisa merubah hidup saya, bisa membahagiakan istri saya, mengumrohkan istri dan orang yang tercinta dan bisa mengkuliahkan anak-anak saya, bisa masukin pondok anak saya biar pintar dan juga berakhlak mulia dan juga nantinya juga bisa menjadi penerus dari bisnis ini dan semoga bisnis ini tidak bisa berkembang terus sampai nanti anak cucu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Jadi sekarang ini Bapak ada satu HP. HP Bapak satu sekarang berdua sama istri. Sama istri berdua. Jadi karena untuk sementara. Sementara. Untuk sementara Pak, pakai HP itu saja dulu. Nanti kalau ada rezeki, mudah-mudahan rezekinya mendekat setelah selesai sesi 8. Nah, ada rezeki beli HP 2, biar Zoom-nya satu HP satu orang. Kalau sekarang ini, dah satu HP itu aja duduk berdekatan aja kan bisa tuh didengar. Terus yang kedua, kata Bapak tadi kalau kita aktif di PPQ ini, apa usaha kita yang lain ditinggalkan? Kalau untuk sementara Bapak jangan tinggalkan. Silahkan dijalankan lagi. Dan Zoom-nya itu jangan sampai ada terlewatkan. Oke Pak ya, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, apakah dengan aktif di PPQ ini bisa membahagiakan istri dan keluarga, mengumrohkan? Nah gini Pak, dengan aktif di PPQ ini, setelah sesi 8 ini Pak ya, ikut-ikut pembinaan, memang ada nanti disuruh nulis itu apa impian-impian Bapak. Nah, disuruh tulis itu apa saja impian Bapak, dan terus pembinaan, lanjutkan praktek setelah sesi 8, pembinaan terus. Pokoknya Bapak ikut turut sama Ustadz Herlan, apa yang disuruhkan, Bapak harus gini, ya ikuti, karena itu yang saya alami itu, saya disuruh, saya ikuti, dan saya terasa sekarang hasilnya. Nah, pokoknya Bapak turut manut sama Bapak, ya Bapak yang siapa yang masukkan Bapak itu di SJP itu. Terus apakah setelah gabung di PPQ ini, di usaha ini bisa diwariskan ke anak? Sangat bisa, Pak. Penting Bapak sekarang dan istrinya harus semangat ikuti pembelajaran ini selama 8 sesi. Biar itu nyantol di kepala. Ya Pak ya? Oke Pak. Mantap. Semangat Pak ya. Ikuti terus. Kalau ada umpamanya tidak dapat itu anunya, linknya, lihat di grup. Ada di grup itu Pak. Kalau tak ketemu juga, tolong dihubungi Ustadz Herlan. Ustadz ini, linknya ini saya belum ketemu. Nanti Ustadz Herlan langsung kirimkan. Jadi semua bapak-bapak di sini, ibu-ibu, jika tidak ketemu linknya, mungkin karena udah tertindih-tindih Pak ya, dihubungi pendampingnya bapak atau ibu. Insya Allah. Di usaha di PPQ ini
bisa diwariskan. Penting Bapak aktif, semangat. Insyaallah. Semangat, Pak. Oke, Bapak Riyadi, semangat Pak, kata Umi, harus tetap semangat. Gimana Umi, masih kita lanjut dengan penanya berikutnya? Cukup, Bunda. Cukup? Oke, baiklah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Zoom pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amal jariah dan pembuka jalan keberkahan bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan izinkan saya untuk membacakan 2 bait pantun. Buka laptop sambil minum teh, sinyal lancar dari pagi. Acara kita selesai sudah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Pergi ke taman memetik melati, melati mekar harum semua. Terima kasih atas partisipasi. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat. Semoga Allah terima pertemuan kita sebagai amal yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya sebagai moderator memohon maaf jika ada silap dan salah yang benar datangnya dari Allah dan yang salah itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Warahmatullahi wabarakatuh.